Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Lumut, yang mana di channel ini saya akan membagikan video kepada Anda seputar hobi dan profesi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kamera, atau kita akan melakukan pengujian sebuah kamera dari iPhone 6 tipe G yang rilis di tahun 2012. Apakah masih layak di tahun 2023? Kita simak video berikut ini. Sebelum lanjut kepada pengujian hasil tes dari kamera iPhone 6 ini, saya tidak bosan-bosannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komentar pada kolom komentar di setiap video yang saya bagikan. Kamera pada iPhone 6 ini yakni beresolusi 8 megapiksel untuk di bagian belakang. Dan untuk kamera bagian depan dari iPhone 6 ini, iPhone memberikan resolusi sebesar 1,2 megapiksel. Bagaimana nanti hasilnya, kita akan tes uji cobanya pada objek yang ada di sekitar. Oke, sebelum kita lanjut kepada tes dari kameranya, kita cek di pengaturan iPhone 6 ini ya. Cek pengaturan kameranya. Ada beberapa mode resolusi dengan kualitas yang berbeda, yakni ada 3 mode kualitas yang berbeda. Pertama 720p pada 30 fps, kemudian 1080p pada 30 fps, dan kemudian berikutnya ada 1080p pada 60 fps. Nah, di sini ada keterangannya. Saat kita menggunakan 720p pada 30 fps, dalam 1 menitnya video kira-kira akan berukuran 60 MB. Jadi lebih hemat ketika menggunakan 720p pada 30 fps. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita menggunakan resolusi HD dengan 1080p pada 30 fps, RAM yang kita gunakan dalam 1 menitnya adalah 130 MB. Nah, berikutnya untuk kualitas yang terbaik halus, yakni di 1080p pada 60 fps dalam 1 menitnya, yakni 175 MB dengan kualitas HD. Lebih halus namun rentan terlalu boros dalam pemakaian RAM ya, memori kita akan cepat penuh. Nah, di sini saya jarang menggunakan untuk di kualitas 1080p pada 60 fps ini. Yang biasa saya gunakan adalah default, yakni 1080p pada 30 fps. Nah, kita cek lagi mode apa lagi. Di sini ada mode slow mo. Nah, slow mo punya kualitas resolusi yakni 720p pada 120 fps. Jadi bisa lambat, halus. Dan kemudian berikutnya ada di lebih tingkat lagi 720p pada 240 fps. Lebih boros, tapi kita dalam slow mo tidak perlu video panjang, sehingganya bisa digunakan untuk mode ini. Nanti saya praktekkan. Nah, di sini keterangannya 1 menit slow mo kira-kira akan berukuran 230 MB dalam setiap menitnya ya. Kemudian di 720 240 fps dalam 1 menitnya akan memakan RAM atau memakan memori sebanyak 300 MB. Nah, ini menurut saya tidak masalah, karena dalam pengambilan rekaman slow mo kita tidak memerlukan video yang panjang. Nah, setelah ini kita akan lanjut uji cobanya. Akan saya tunjukkan beberapa mode dan kualitas dari kamera iPhone 6 ini. Nanti saya beri keterangan pada setiap video atau pada perubahan resolusi
akan saya beri keterangan di video berikutnya. Oke, uji coba pertama yakni dengan menggunakan kamera depan iPhone 6 beresolusi 1,2 megapiksel. Oke, sekarang kita ke pengujian dari kamera iPhone 6 di bagian depan, yakni dengan resolusi 1,2 megapiksel. Bagaimana hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri, dan mungkin bisa menjadi pilihan untuk teman-teman sebelum membeli sebuah smartphone. Dan ini kebetulan adalah iPhone 6 dengan tipe G yang rilis pada tahun 2012. Bagaimana? Lanjut ke pengujiannya. Oke, kita lanjut untuk pengujiannya. Ini saya ada di posisi yang terang, terik, tanpa ada atap di atasnya. Nah, ini posisi backlight ya. Jadi di sini saya akan mencoba beberapa arah. Saat ini adalah posisi cahaya ada di atas depan, terik, bisa diamati hasilnya. Nah, kita akan berpindah ke bagian cahaya, yakni di sebelah kanan saya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan berubah posisinya menjadi backlight atau cahaya ada di belakang, seperti ini. Bagaimana hasilnya? Dan kita rubah lagi menjadi posisi cahaya ada di sebelah kiri saya. Nah, seperti inilah hasilnya. Dan kini saya akan mencoba untuk berputar ya. Berputar secara perlahan dengan handheld tanpa menggunakan tripod. Bagaimana hasilnya teman-teman bisa amati. Nah, ini dalam posisi saya berada di posisi tempat terbuka. Sekarang saya mencoba untuk masuk ke daerah yang memang saya berada di tempat yang teduh. Nah, seperti ini. Ini kamera depannya. Dan saya akan melakukan putaran posisi. Nah, posisi cahaya ada di sebelah kiri, dan saya rubah lagi posisi ada cahaya di depan saya. Kemudian saya rubah lagi posisi ada cahaya di sebelah kanan atas saya. Nah, dan saya akan melakukan putaran sama seperti tadi pada posisi yang teduh, di tempat yang teduh. Nah, seperti ini. Amati sebelum memilih smartphone kamera dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini seperti ini. Saya handheld tanpa tripod. Oke. Dan sekarang kita akan melakukan tes berjalan menggunakan kamera depan dari iPhone 6 ini dengan resolusi 1,2 ya, 1,2 MB. Tipenya G, rilis tahun 2012. Apakah masih layak? Ini saya berada di tempat yang teduh. Kita coba berjalan di posisi tempat yang teduh ya. Berjalan di posisi tempat yang teduh, dan kemudian sekarang akan berjalan di posisi tempat yang panas. Nah, seperti ini. Lihat guncangannya apakah berlebih atau bagaimana, silakan teman-teman nilai sendiri. Nah, seperti ini ya. Sekali lagi, kita coba putar lagi. Oke, mungkin itu saja di bagian kamera bagian depan ya, untuk resolusi
1,2 miliknya iPhone 6 tipe G dengan resolusi 1,2. Cukup, mungkin itu saja. Kita akan lanjut ke resolusi dari kamera bagian belakang iPhone 6G ini. Oke, berikut ini saya akan mencoba dengan resolusi 720 dan 30 fps pada lensa kamera belakang milik iPhone 6 tipe G. Bagaimana hasilnya? Kita coba. Nah, sekarang posisi saya ada di posisi yang teduh dan saya akan melakukan putaran seperti biasanya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Saya handheld tanpa menggunakan tripod. Nah, bisa diamati ya, seperti ini. Cahaya ada di belakang, nah seperti ini, cahaya ada di belakang, dan ini cahaya ada di kanan atas, kemudian cahaya di depan, kemudian ada cahaya di belakang sana. Nah, saya sekarang merubah posisi pada posisi yang terik, tidak teduh. Seperti ini hasilnya, berputar. Silakan teman-teman amati sendiri bagaimana hasil dari perekaman di 720 pixel dan 30 fps. Dan saya akan coba jalan bagaimana guncangannya tanpa menggunakan gimbal atau tripod. Nah, ini murni handheld di posisi yang panas. Bagaimana hasilnya? Silahkan diamati. Sekali lagi, apakah dia fokusnya cepat atau lambat? Silahkan nilai sendiri. Nah, sekarang saya pindah ke tempat yang teduh. Tempat teduh, saya akan berjalan seperti ini. Bagaimana hasil guncangannya? Silahkan dinilai. Seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang mau melakukan vlog, mungkin ini bisa jadi referensi, walaupun iPhone ini sudah sangat lama sekali, yakni dari 2012. Nah, mungkin itu saja untuk contoh dari pengambilan kamera bagian belakang dengan resolusi 720 pixel dan 30 fps. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke percobaan di 1080 pixel dan 30 fps. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke uji coba dari kamera belakang 8 megapiksel dengan resolusi 1080 pixel dengan 30 fps. Bagaimana hasilnya? Sekarang saya ada di tempat teduh dan posisi cahaya ada di depan bagian atas, dan kita akan coba berputar lagi. Posisi cahaya ada di kanan atas dan saya akan berputar lagi menjadi posisi ada di belakang saya berdiri cahaya tersebut, yakni langit ya. Kemudian saya rubah lagi posisi cahaya ada dari sebelah kiri atas saya. Nah, ini saya akan coba pada posisi tempat yang terik. Sekarang saya pada posisi di tempat teduh, yakni ada atap di sana, sehingganya seperti ini hasilnya. Dan kita akan coba rubah posisi di tempat yang terik. Nah, saya akan berputar, cahaya ada di kanan atas, ada di kiri atas. Nah, kemudian cahaya ada di depan saya, kemudian ada cahaya di kanan saya bagian atas. Dan sekarang posisi backlight. Nah, seperti ini hasilnya. Ini saya handheld, tidak menggunakan tripod. Saya akan coba berjalan pada tempat yang terik. Oke, langsung bagaimana hasil guncangannya bisa teman-teman lihat dan amati hasilnya. Nah, ini saya ada di tempat terik ya, tempat yang panas, sehingganya cahaya benar-benar full ada pada objek. Nah, seperti ini contohnya. Dan kita sekarang akan berubah ke posisi yang teduh.
Kita masuk ke daerah yang teduh dan kita akan berjalan. Nah, seperti ini. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang mau ngevlog ya, karena guncangannya bisa saya katakan tidak terlalu parah. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman yang ingin memilih atau sedang dalam mencari tipe handphone dengan kamera yang bagus. Mungkin ini bisa jadi referensi, yakni iPhone 6 tipe G dengan 8 megapiksel. Nah, ini di resolusi 1080 pixel dan 30 fps. Bagaimana hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Mungkin hanya itu di resolusi 1080 pixel. Setelah ini kita akan coba lanjut kepada pengujian di 1080 pixel dengan 60 fps. Mungkin itu saja. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian pada iPhone 6 tipe G dengan resolusi 1080 pixel dengan 60 fps. Bagaimana hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Dan ini sekarang saya akan mempraktekkan, dan saya pada posisi tempat teduh. Saya akan melakukan perpindahan arah, yakni cahaya dari kanan atas, dan saya rubah lagi, cahaya ada di belakang ya, dan saya rubah lagi, cahaya ada di kiri di bagian atas. Ini saya berada di posisi teduh dan saya akan melakukan perputaran. Bagaimana guncangannya silahkan teman-teman amati sendiri dan lihat hasil fokusnya seperti apa, cahayanya seperti apa, dan warnanya seperti apa pada 1080 pixel di 60 fps. Sekarang saya pindah ke tempat yang terik. Nah, seperti ini. Cahaya ada di belakang, kemudian cahaya ada di kiri atas, kemudian saya rubah lagi, cahaya ada di depan atas, kemudian saya rubah lagi, cahaya ada di kanan atas. Nah, bagaimana kestabilannya? Saya tidak menggunakan tripod, saya handheld. Saya akan berjalan di kondisi yang terik. Bagaimana hasilnya? Teman-teman bisa nilai sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman dalam pemilihan kamera pada smartphone. Nah, seperti ini. Ini kamera sudah lama, HP sudah lama dari 2012, dan apakah layak atau tidak teman-teman sendiri yang bisa menilai di tahun 2023 ini. Nah, ini posisi di terik ya. Sekarang kita mau berpindah ke tempat yang teduh. Nah, kita berjalan di tempat yang teduh. Nah, seperti ini posisinya. Seperti inilah. Bagaimana hasilnya, guncangannya, teman-teman bisa amati sendiri. Demikian contoh dari hasil resolusi 1080 pixel dengan 60 fps dari iPhone 6 tipe G ini. Nah, nanti berikutnya saya akan melakukan uji slow motion pada HP ini. Bagaimana? Kita lanjut kepada video berikutnya, percobaan slow motion pada iPhone 6 tipe G. Dan berikut ini kita akan melakukan uji coba dari kamera iPhone 6 tipe G dengan mode slow motion. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gelas kosong yang nantinya akan saya tuang dengan air, dan kita akan menyaksikan bagaimana proses slow motion yang akan tampil pada penuangan air. Nantinya saya akan menampilkan dua sesi, yakni pertama menggunakan 120 fps, dan yang berikutnya adalah menggunakan 240 fps dalam kualitas HD di 720p.
Dan langsung saja kita lihat hasilnya. Oke, itulah tadi contoh dari mode slow motion pada iPhone 6 tipe G. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemotretan dengan mode panorama. Oke, kita akan mencoba mempraktekkan mode panorama menggunakan kamera dari iPhone 6 tipe G ini. Bagaimana prosesnya? Nanti saya akan lakukan screen record pada layar di iPhone ini. Kita akan contohkan mode panorama ya di sini, dan kita sudah siapkan. Nah, kita posisinya akan meluruskan garis yang ada pada tanda panah dengan menyentuh tombol play pada panel atau layar yang ada di hadapan kita. Dan kita akan memulai mode panorama. Upayakan lurus dan stabil mengikuti line yang tersedia pada layar. Seperti ini prosesnya. Perlahan kita ambil posisi lurusnya pada garis, mengikuti tanda panah yang ada pada layar. Seperti ini hasilnya. Hasilnya jernih dan detail. Jadi kalau untuk teman-teman yang akan melakukan landscape atau foto pemandangan, bisa coba cara ini, teknik ini. Ini teknik panorama milik iPhone 6 tipe G. Kita coba ke langit dan mengikuti arah dari garis yang tersedia pada layar. Oke, kita play. Perlahan kita ikuti garis lurus yang ada pada sisi tengah layar. Perlahan. Upayakan untuk tidak berdekat atau tremor, sehingga nanti akan mendapatkan hasil gambar yang baik.
Oke, demikianlah tadi hasil uji dari tes kamera iPhone 6 yang rilis pada 2012. Apakah masih layak di tahun 2023? Silahkan Anda nilai sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi dalam pemilihan kamera pada smartphone. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.